Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab hanya oleh kasih-Nya Ia telah menyertai kita sampai di hari Minggu terakhir di bulan September ini. Banyak hal telah kita alami di sepanjang bulan ini. Kita percaya bahwa ada sukacita, tetapi ada juga duka cita karena dipanggil pulangnya orang-orang terkasih dari tengah kehidupan keluarga kita. Sekalipun demikian, kita tetap percaya bahwa di tengah pergumulan hidup yang berat sekalipun, karena ancaman virus corona, karena penderitaan sakit, karena pergumulan kelemahan ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan yang terus meningkat dan sebagainya, Tuhan tetap setia mengasihi kita. Dan kasih-Nya itu tidak akan pernah berkesudahan atas kita. Dan di tengah realitas gumul tersebut, LPJ GPM lalu menetapkan bacaan Alkitab untuk dikhotbahkan pada hari Minggu ini dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 yang dibingkai dengan tema pemberitaan di usbu ini, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa. Pertanyaannya adalah, mengapa LPJ menetapkan tema ini di tengah realitas pandemi COVID-19 yang kian hari kian mengganas? Tentu saja ada alasan mendasar untuk mereka menetapkan tema ini. Menurut beta, mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa bukanlah sebuah slogan semata, melainkan suatu perintah yang tidak bisa tidak untuk dilakukan. Dan ini suatu keharusan bagi setiap orang percaya kepada Allah, dan yang berimplikasi pada mengasihi sesama dan semesta alam ini. Adalah bohong bila ada seseorang bilang bahwa dia mengasihi Allah, padahal dia tidak mengasihi sesama dengan tulus karena masih ada dendam dan luka lama yang belum terobati. Nah, saudara-saudara, untuk membedakan tema ini, malah kita simak apa yang dikatakan dalam bacaan kita tadi. Teks bacaan kita hari ini merupakan bagian daripada khotbah Musa dalam rangka mempersiapkan umat Israel yang dalam perjalanan untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian kepada nenek moyang mereka, bahwa sebagai bangsa yang telah dituntun oleh Allah yang akan memasuki tanah Kanaan, maka mereka harus mempersiapkan diri dengan bijak, antara lain dengan memiliki sikap dan karakter hidup yang dijelaskan dalam bacaan kita tadi, yaitu pertama, takut akan Tuhan Allah, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan berpegang pada perintah serta ketetapan Tuhan yang kusampaikan padamu hari ini. Pertanyaannya di sini adalah, mengapa Musa mengajarkan karakter hidup yang demikian? Tentu saja hal ini berkaitan dengan karakter mereka sebagai bangsa yang keras tengkok dan tidak setia kepada Tuhan. Karena itu Musa hendak mengembalikan marwah mereka sebagai bangsa pilihan, mengembalikan jati diri mereka sebagai bangsa pilihan. Mengapa? Sebab dengan menjalankan karakter hidup yang demikian itu, maka umat Israel akan mengalami kebaikan hidup. Dalam ayat 13 bagian akhir mengatakan, supaya baik keadaanmu. Maka supaya baik keadaanmu di sini mencakupi seluruh aspek kehidupan mereka. Arti supaya baik keadaanmu menjadi motivasi bagi mereka untuk mengubah pola hidup mereka. Mereka akan diberkati, baik jasmani maupun rohani. Dan secara jasmani mereka akan mengalami kemakmuran di negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Dan ini menjadi berita pengharapan bagi mereka ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan itu.
Secara rohani, mereka akan senantiasa hidup dan bersekutu dengan Tuhan yang akan menjadi Allah bagi mereka dan Allah bagi keturunan mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka harus bersekutu dengan Tuhan? Sebab bersekutu dengan Tuhan akan membuat mereka mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan akan memenuhi kebutuhan mereka dan meluputkan mereka dari segala macam ancaman, terutama bangsa-bangsa lain yang akan melawan mereka. Tetapi bila mereka hidup di luar Tuhan, hidup tidak takut Tuhan, hidup dengan beribadah kepada ilah lain, hidup di luar jalan Tuhan, maka Tuhan akan menghukum mereka dan mereka akan mengalami tekanan yang luar biasa. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, membicarakan hidup yang takut Tuhan, ini sesuatu yang menjadi refleksian kita. Bagaimana wujud hidup yang takut Tuhan itu? Saudaraku kekasih, hidup yang takut Tuhan adalah hidup yang mengakui akan kuasa dan kedaulatan Allah pada satu sisi, dan menyatakan kesadaran diri dalam kerendahan hati di hadapan Allah dan manusia pada sisi lain. Artinya, sebagai umat yang punya kelemahan dan keterbatasan, maka kita harus tunduk dan takluk di bawah kehendak bebas Allah, hormat dan mengagungkan Allah, mengasihi Allah dan beribadah kepada Allah dengan segenap hati dan jiwa. Takut akan Tuhan itu mengarahkan kita pada kedaulatan dan kemuliaan Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah dan ketetapannya, yaitu taat dan setia melaksanakan kebenaran firman Tuhan. Harus diakui bahwa untuk mewujudkan hidup yang takut akan Tuhan itu tidak semudah kita membicarakannya, sebab ada banyak masalah di seputar kehidupan selaku orang percaya yang membuat kita lemah dan jatuh, sehingga untuk mewujudkan hidup yang takut Tuhan itu terasa sulit. Kita menjadi orang percaya yang kurang disiplin. Lihat saja, ketika disuruh pakai masker, tetapi ada saja orang yang membangkang dan tidak memakainya. Akhirnya ada juga yang harus mendapat hukuman, push up ataupun jalan kodok. Padahal anjuran itu untuk kebaikannya dan juga orang lain. Sungguh ini bukan ciri hidup orang Kristen sejati. Masih banyak contoh lain dari hidup yang kurang disiplin dan tidak takut Tuhan, tetap menjadi fenomena sosial yang tidak bisa kita ingkari. Karena itu pesan Musa ini juga harus menginspirasi kita untuk menjadi taat dan setia melaksanakannya di dalam kehidupan kita, baik di tengah keluarga ataupun di persekutuan masyarakat dan jemaat. Tuhan kiranya menolong kita untuk melakukannya. Amin.